Halo sahabat YouTube, balik lagi channel Madin Lombok, channel yang bahas tentang hal-hal yang menarik di sekitar kita. Sahabat YouTube, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi cerita mengenai lokasi menanam vanili. Jadi beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, kebetulan saya mendapatkan kunjungan dari beberapa orang yang ingin menanam vanili di dataran rendah. Mereka bertanya pada saya, apa saja sih kelebihan dan kekurangannya menanam di dataran rendah. Nah, pada video kali ini saya akan juga membagikan mengapa alasan saya lebih memilih menanam di dataran rendah, mengapa tidak di habitat aslinya yaitu di ketinggian 600, dan juga apa saja sih keunggulannya kalau menanam di dataran rendah seperti ini. Jadi buat kalian yang kedepannya ingin membudidayakan vanili, mungkin bisa sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk kalian. Jadi saksikan terus ya video selengkapnya di channel Madin Lombok. Halo sahabat YouTube, terima kasih buat kalian yang masih setia menonton channel ini. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan sedikit cerita, yaitu alasan-alasan mengapa saya lebih memilih mengembangkan atau membudidayakan vanili di ketinggian 8 meter dan di sekitar pekarangan rumah saya. Meskipun saya mempunyai lahan juga itu di ketinggian 600 meter, itu letaknya di Kabupaten Lombok Utara, dan itu membutuhkan waktu dari lokasi rumah saya itu sekitar 1,5 jam teman-teman. Jadi itu kalau pulang pergi 3 jam. Nah, jadi pada dulunya teman-teman, tapi sebelumnya kalian sudah lihat nih di depan kalian nih ada perkebunan vanili yang sudah saya tanam. Ini tanggal 10 bulan 11 tahun 2021. Jadi sekarang sudah Agustus 2022. Ini sudah running kurang lebih hampir setahun ya. Ya, hampir setahun teman-teman. Atau 10 bulan lah ya. Nah, teman-teman, di sini kebun vanili kalian bisa lihat sangat subur teman-teman. Meskipun saya tanam di ketinggian 8 meter dengan cara-caranya seperti ini teman-teman. Itu sudah saya jelaskan di beberapa video saya. Kalian bisa lihat sendiri, ini akan kita biarkan dulu. Nanti kita tunggu sampai 3 tahun, kemudian baru kita stressing dan polinasi. Jadi sebelumnya teman-teman, saya sudah pernah menanam vanili itu di perkebunan saya yang jauh tadi yang saya sebutkan. Jadi untuk menanam itu hasilnya sangat baik teman-teman. Jujur itu karena lokasinya adalah sangat strategis atau habitat aslinya. Jadi kita menggunakan sistem namanya tumpang sari teman-teman. Setiap ada pohon-pohon seperti kakao, kopi, alpukat, itu kita selipkan tanaman vanili di sana. Dan hasilnya teman-teman sangat bagus. Memang ada beberapa yang terkena namanya fusarium atau busuk batang, tapi tidak banyak teman-teman. Karena itu memang pengaruh dari virus dari tanaman lain ya, seperti mungkin dari rerumputannya atau kelembapan tanahnya yang terlalu lembab, dan juga bisa jadi itu karena curah hujan terlalu tinggi juga bisa teman-teman. Tapi itu nggak banyak kok. Hasilnya memuaskan kok nanam di dalam kebun itu teman-teman, di habitat aslinya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika memasuki masa panen teman-teman. Karena jaraknya yang terlampau jauh, ketika panen itu kita harus namanya bersiaga satu teman-teman. Mengapa siaga satu? Karena di situ banyak terjadi pencurian buah vanili. Jadi semua orang itu sudah hampir tahu ya kalau tanaman vanili ini mempunyai nilai jual yang lumayan tinggi teman-teman. Nah, pada saat masuki musim panen itu biasanya banyak sekali pencuri-pencuri yang akan mengintai vanili kalian. Sehingga kita harus menjaga vanili itu. Itu seperti di video yang di Madagaskar kalian lihat itu memang kejadian juga di vanili kita di Indonesia teman-teman. Kita harus patroli, bahkan ada teman-teman yang menginap di sana teman-teman. Itu wah, itu luar biasa menyulitkan ya, apalagi dengan saya yang harus menghabiskan jarak waktu pulang pergi 3 jam ke lokasi itu. Jadi teman-teman, kita harus berpikir seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk membudidayakan di lokasi yang mudah saya jangkau teman-teman. Nah, kenyataannya bisa berbuah dan menghasilkan, meskipun kita harus memberikan perhatian dan perawatan yang ekstra.
Terlebih lagi waktu kerja vanili itu sangat panjang teman-teman. Dalam mengerjakan vanili ada namanya fase pemutaran sulur. Ada juga namanya pemupukan. Belum lagi penyiraman ya kalau di sini. Kemudian kita harus menambahkan mulsa, kita harus membersihkan parit di sekitar, ada rumput-rumput itu harus kalian bersihkan. Belum lagi pada fase polinasi, apabila kalian menggunakan jaring itu pada saat musim panas, kalian harus buka teman-teman, karena itu saturasi matahari itu harus full di sana pada saat musim polinasi agar tanamannya stres, jadi bisa mengeluarkan bunga. Kalian bisa bayangkan tuh, rentetan untuk pekerjaan vanili itu sangat panjang. Apabila kalian menanamnya terlalu jauh dan di luar pengawasan kalian, itulah yang akan terjadi teman-teman. Kalian biasanya cenderung akan memanen muda buah vanili kalian. Apabila kalian memanen buah vanili kalian terlalu muda, tentu saja harganya jatuh. Nah, untuk itulah teman-teman, saya membagikan cerita ini kepada kalian agar bagi teman-teman yang ingin membudidayakan vanili, kalian memiliki pertimbangan berlebih untuk hal ini, khususnya untuk lokasi menanam. Kalian harus berpikir 2 kali untuk menanam vanili di lokasi yang jauh, terlebih lagi tidak aman. Karena itu menyebabkan kalian akan kesusahan dan kedepannya kalian akan mengalami kesulitan seperti kehilangan buah vanili, waktu kerja kalian yang jauh tidak maksimal. Akhirnya kalian rugi di sana teman-teman. Nah, kebetulan kemarin banyak sekali teman-teman atau sahabat YouTube yang mampir kemarin ya, ada sekitar berapa ya, 4 orang lah teman-teman. Itu konsultasi untuk menanyakan, Mas, saya ingin menanam vanili, saya punya lahan sekian. Dan rata-rata orang-orang yang kesini itu punya lahan banyak-banyak teman-teman. Ada yang 10 hektar, ada yang 3 hektar. Wah, itu kalau dikerjakan vanili full memang hasilnya akan menggiurkan, tapi biayanya juga pasti banyak teman-teman. Tapi saya selalu menyarankan mereka, kita harus berpikir 2 kali dan memperhatikan hal ini, yaitu lokasi tanam apakah mudah dijangkau atau tidak, bagaimana keamanannya, apakah terjamin atau tidak, dan bagaimana orang yang akan bekerja di sana, apakah bagus atau tidak. Tapi untuk masalah pekerja teman-teman, tentu saja itu hal yang mudah ya, karena bisa diajarkan. Tapi yang paling penting menurut saya itu adalah segi keamanan ini teman-teman, karena menjadi ciri khas dari sebuah komoditas. Apabila memiliki nilai jual yang tinggi, maka akan menjadi perhatian orang banyak, dan itu akan membuat tangan-tangan nakal untuk mencuri komoditas itu. Terlebih lagi kalian menanam vanili yang itu kan bisa rimbun banget tuh. Kalian bisa bayangkan tuh kalau semuanya berbuah, itu kalian bagaimana mengatur waktunya untuk hal itu. Nah, apabila kalian menanamnya di pekarangan kalian yang mudah dijangkau, mudah kalian jaga, tentu saja itu akan mempermudah kalian teman-teman. Begitu teman-teman. Jadi sedikit saja ya saya bagikan video ini, semoga bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan buat kalian. Jangan lupa teman-teman, apabila video ini bermanfaat, silahkan like, share, kemudian untuk bantu channel ini terus berkembang dengan cara subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa di video Made in Lombok selanjutnya.